Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, channel Sama-Sama Belajar. Semoga keadaan teman-teman semua selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, berkah waktunya, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video ini. Dengan saya di sini, Lastafani Ahmad. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai fitur kedua, fungsi dan formula yang ada di Microsoft Excel. Saya akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu. Mungkin untuk rumus dan prakteknya akan saya jelaskan pada video selanjutnya, pada video yang lain. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita mulai pembahasannya dari sekarang. Fitur utama Microsoft Excel kali ini masuk sesi yang kedua. Sebelumnya sudah saya terangkan pada video-video yang lalu bahwa fitur utama Microsoft Excel yang saya rangkum itu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan saat ini saya akan membahas fitur yang kedua, yaitu fungsi dan formula. Fungsi dan formula. Fungsi bawaan Excel menyediakan banyak fungsi bawaan seperti sum, average, count, if, VLOOKUP, dan banyak lagi melakukan berbagai macam perhitungan. Untuk melakukan berbagai macam perhitungan. Formula. Pengguna dapat membuat formula custom untuk melakukan operasi logika, matematika, logika, dan teks pada data. Oke, kita akan membahas teorinya terlebih dahulu ya teman-teman. Fungsi bawaan. Fungsi bawaan ini terdiri dari fungsi itu sendiri ada banyak, terbagi dari fungsi matematika dan trigonometri, fungsi logika, fungsi teks, fungsi pencarian dan referensi, fungsi statistik, dan fungsi tanggal dan waktu. Nah, untuk fungsi yang pertama, fungsi matematika dan trigonometri, itu terbagi atas 5 bagian. Sum, artinya menjumlahkan semua angka dalam rentang sel. 2. Average, menghitung rata-rata dari angka-angka dalam rentang sel. Min, minimal, menemukan nilai minimum dalam rentang sel. Max, menemukan nilai maksimum dalam rentang sel. Round, membulatkan angka ke jumlah digit tertentu. 2. Fungsi logika. If, mengembalikan suatu nilai jika kondisi true atau benar dan nilai lainnya jika false atau salah. And, mengembalikan true ke semua argumen bernilai true. Or, mengembalikan true jika salah satu argumen bernilai true. Not, mengubah nilai true menjadi false dan sebaliknya. Ketiga, fungsi teks. Concatenate, menggabungkan beberapa teks dari beberapa sel menjadi satu teks dalam satu sel. Left, mengambil sejumlah karakter tertentu dari awal teks. Right, mengambil sejumlah karakter tertentu dari akhir teks. Mid, mengambil jumlah karakter tertentu dari posisi tertentu dalam teks. Mengambil sejumlah karakter tertentu dari posisi tertentu dalam teks.
dan menghitung jumlah karakter dalam teks. 4. Teori fungsi pencarian dan referensi. VLOOKUP mencari nilai di kolom pertama dari tabel dan mengembalikan nilai dalam kolom yang sama dari baris yang ditentukan. HLOOKUP mencari nilai di baris pertama dari tabel dan mengembalikan nilai dari kolom yang sama dari baris yang ditentukan. Indeks mengembalikan nilai dari tabel atau rank berdasarkan nomor baris dan kolom. Match mengembalikan posisi relatif dan dari intens dalam rentang yang memenuhi kriteria tertentu. Lookup mencari nilai dalam satu baris atau kolom dan mengembalikan nilai dari posisi yang sama di baris atau kolom lainnya. 5. Fungsi statistik. Count menghitung jumlah sel yang berisi angka dalam rentang. Count E ini count C-O-U-N-T-A ini count E menghitung jumlah sel yang berisi angka dan selain angka, sel yang tidak kosong dalam rentang. Kalau count menghitung sel yang berisi angka saja, baik dalam rentang, maksudnya beberapa sel. Count E menghitung jumlah sel yang berisi angka dan selain angka, sel yang tidak kosong, atau maksudnya sel yang tidak kosong dalam rentang. COUNTIF menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria tertentu. SUMIF menjumlahkan sel yang memenuhi satu kriteria. AVERAGEIF menghitung rata-rata sel yang memenuhi satu kriteria. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi tanggal dan waktu. Today, kita bisa mengetikkan today di sel tertentu untuk mengembalikan, artinya mengembalikan tanggal saat ini. Now artinya mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. Kalau today mengembalikan tanggal saat ini, now mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. Date mengembalikan atau menampilkan tanggal berdasarkan tahun, bulan, dan hari yang ditentukan. Day mengembalikan hari dari tanggal tertentu. Month mengembalikan bulan dari tanggal tertentu. Years mengembalikan tahun dari tanggal tertentu. Text mengembalikan nama hari dengan kode D sebanyak 4 kali, atau mengembalikan nama bulannya dengan kode MMMM 4 kali. Itulah fungsi yang ada di fitur kedua Microsoft Excel. Sekarang ke bagian formula. Kalau di sini kan judulnya fungsi dan formula ya. Kalau formula sekarang pengguna dapat membuat formula custom untuk melakukan operasi matematika, logika, atau teks pada data. Fungsi ada 6, sedangkan formula catatan. Formula selalu diawali dengan tanda sama dengan bagian-bagian formula. Nah ini, 1 operator, 2 referensi sel, 3 fungsi. Operator aritmatika terdiri dari tanda plus, kurang, kali, bagi, dan ini pangkat terakhir. Yang operator yang kedua perbandingan, sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar dari sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan. Operator yang ketiga adalah teks dan atau menggabungkan teks.
Bagian formula yang kedua adalah referensi sel. Referensi relatif A1, B2 berubah saat disalin. Referensi absolut relatif berarti bisa berubah saat disalin. Referensi absolut ada tanda dolar A, dolar 1, dolar B, dolar 2 tetap saat disalin. Absolut tetap. Referensi campuran dolar A1, B, dolar 2. Bagian-bagian formula fungsi bawaan Excel seperti sum, average, if, dan lain-lain. Contoh formula dasar. Formula dasar yaitu penjumlahan dengan ditulis rumusnya sama dengan A1 tambah B1. Misalkan A1 ada data misalkan penjumlahan akan merujuk pada sel A1 dan B1, maka kita menulisnya A1 dan B1. Pengurangan A1 min B1, nilai A1 dikurangi dengan nilai B1. C perkalian, bukan C, perkalian A1 dikali B1, pembagian A1 garis miring B1, penggabungan teks A1 dan tanda petik koma, spasi, tanda petik, dan B1. Formula dasar menggunakan operator aritmatika seperti ini, menggunakan fungsi dan dengan formula sum, menjumlahkan semua angka dalam rentang sel. Rumusnya sum A1 sampai A10. Sum itu fungsi seperti yang di awal. A1 dan 10 itu formula. Sum fungsi seperti yang di awal ini. Nah, termasuk fungsi sum. Average fungsi menghitung rata-rata dari angka dalam rentang sel. Average itu fungsi dengan formula A1 sampai 10, masukkan formula rentang. If mengembalikan satu nilai jika kondisi true dan nilai-nilai lain jika false. Rumus jika A1 if buka kurung A1 lebih besar dari 10, lebih dari 10, kurang atau sama dengan 10. VLOOKUP mencari nilai kolom pertama dari tabel dan mengembalikan nilai dalam kolom yang sama dari garis yang ditentukan. Rumusnya seperti ini. Untuk VLOOKUP A1, B1 sampai D10 2 ini sebagai contoh ya teman-teman. Date mengembalikan tanggal berdasarkan tanggal, tahun, bulan, dan hari yang ditentukan. Rumus date 24/2024 529. Kombinasi formula Anda dapat menggabungkan beberapa fungsi dan operator dalam satu formula untuk melakukan operasi yang lebih kompleks, menghitung rata-rata dan menambahkan nilai tetap. Menghitung rata-rata berarti rumusnya average rentang A1 sampai rentang 10, dan menambahkan nilai tetap, tambah nilai tetapnya ini 5. Menggabungkan fungsi teks dan matematika. Fungsi teks menggabungkan, rumusnya sama dengan tanda petik total penjualan, misal total penjualan, tanda petik, dan matematika ini sum. Nested if bersarang,
Rumus IF, rumusnya IF kurung buka A1 lebih dari 10, lebih dari 10, lebih besar dari 10, keterangannya lebih dari 10, koma, IF kurung buka A1 kurang dari 5, koma, titik 2 kurang dari 5, titik 2, koma, antara 5 dan 10, titik 2, kurungnya 2 kali karena di sini 2 kali. IF bersarang artinya IF 2 kali, 1, 2, maksudnya lebih dari 1 kali IF bersarang. Oke teman-teman, mungkin cukup itu sebagian teori, lumayan lama juga ya ternyata hanya membacakan teori, belum ada penjelasan. Nanti akan dijelaskan beserta rumus dan prakteknya di video-video selanjutnya, karena ini sangat banyak sekali durasinya kalau digabungkan antara teori, rumus, dan praktek. Oleh karena itu saya memisahkannya antara teori dahulu untuk keseluruhan, dan di video-video selanjutnya saya akan jabarkan setiap fungsi, setiap formula. Nanti akan saya jelaskan setiap tulisan, mungkin satu video gitu loh, karena akan lumayan panjang juga teman-teman. Oke, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada yang masih ragu, masih bingung, silahkan diputar ulang video ini. Mudah-mudahan dengan diputar kembali teman-teman jadi semakin paham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman lainnya agar mereka juga bisa belajar. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru dari channel ini, channel Sama-Sama Belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.